Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para viewer Kanal Jamil. Pada hari ini kita masih membicarakan persoalan-persoalan kesehatan di RSUPM Jamil ini, Bapak Ibu. Dan pada hari ini tema kita masalah mata pada anak. Ya, dan hadir di studio kita pada hari ini dokter spesialis mata kita, Dr. Kemala Sayuti, spesialis mata konsultan. Dan beliau ini adalah spesialis mata, khususnya adalah masalah-masalah penyakit pada mata anak. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Dian. Gimana? Sehat, Dok? Alhamdulillah. Masih tetap semangat, Dok, ya? Iya. Walaupun dalam kondisi pandemi ya seperti ini, tetap harus bertugas ya, Dok, ya? Iya. Baik, ini adalah tema menarik nih, Dok, ya. Jadi pada hari ini banyak ibu-ibu mungkin tidak tahu bahwa tiba-tiba anaknya juga sakit mata sejak lahir. Kira-kira penyakit pada anak ini apa saja, Dok, ya? Penyakit mata pada anak ini? Salah satunya ya penyakit adalah retinopathy of prematurity atau ROP. Ya, pada bayi-bayi yang prematur. Ya. Retinopati ini seperti apa nih, Dok? Retinopati itu adalah kelainan pada retina. Ya, retina bayinya. Retina bayi. Ya. Oh, jadi bayi bisa kena sakit mata ya, Dok? Retinopatinya bisa langsung ya? Iya, jadi bisa terjadi itu biasanya tidak semua ya. Jadi bayi-bayi yang prematur, retinanya itu pembuluh darahnya belum berkembang sempurna. Artinya belum sampai ke bagian perifer dari retinanya, masih bagian sentralnya ya. Jadi kalau dia dilahirkan itu artinya dia selama kelahiran dia itu setelah lahir itu pembuluh darahnya akan tumbuh ke perifer. Nah, sebagian besar itu dia tumbuhnya normal, nanti akan matur dia sampai ke perifer dari retinanya. Tetapi ada sebagian kecil ya, sekitar 8 sampai sekitar 4 sampai 8% itu akan tumbuhnya abnormal. Jadi bayi anak-anak ataupun bayi prematur ini ternyata juga terjadi juga prematur juga, artinya tidak matang juga pembuluh darah retinanya, Ibu ya. Iya, pembuluh darah retinanya tidak matur, tidak matang ya. Tidak. Jadi itu perlu kita screening, kita lihat perkembangannya. Karena kalau dia tidak normal, tidak tumbuh dengan normal, nah itu akan tumbuh menyebabkan nanti kebutaan. Oh, karena retina ini adalah pusat pembacaan cahaya, Bu ya. Pusat untuk melihat. Pusat untuk melihat. Ya, salah saraf mata untuk melihat. Ya, jadi kalau seandainya dia tumbuh abnormal, yaitu bisa terjadi nanti pembuluh darah yang baru, tetapi tumbuhnya bukan di retina, tetapi tumbuhnya ke depan dari retinanya atau disebut dengan vitreous. Ya, sehingga kalau terjadi karena tumbuhnya tidak tempat yang tepat, bisa terjadi traksi ya, mengkerut pembuluh darahnya sehingga retinanya bisa lepas, yang disebut dengan ROP, yang disebut dengan ablasio retina. Oh, bisa sampai sebegitu jauh ya, Bu ya. Kalau terjadi ablasio itu bisa menimbulkan buta pada. Jadi ablasio ini retinanya jadi terangkat ya, Bu, terurai. Terangkat dari dasarnya, dia berada di koroid ya, retina itu ada 3 di bawahnya itu koroid. Jadi dia bisa lepas dari koroidnya. Berarti kalau bisa terjadi pada seorang anak ini apa saja tindakan gitu? Apakah ini bisa kembali normal atau bagaimana, Bu? Nah, kalau sudah terjadi lepasnya retina ini untuk penosa penglihatannya buruk ya. Jadi walaupun kita dilakukan operasi untuk terapi ablasio retinanya, dilengketkan retina kembali, tapi tetap aja tajam penglihatannya tidak akan baik. Nah, jadi yang penting sekali adalah melakukan screening. Setiap pada bayi prematur perlu screening. Oh, jadi bayi prematur sebaiknya di screening ke dokter mata ya? Di screening retinanya tadi. Retinanya. Ya, alatnya ada, Bu, di Jamil ini? Ya, ada. Jadi dengan alat indirect ophthalmoscope, kita di sini memakai indirect ophthalmoscope. Ya, dengan alat itu kita bisa menilai bagaimana retina bayi tadi, pembuluh darahnya bagaimana, kemudian retinanya bagaimana ya, sehingga apakah dia tumbuh normal, apakah tidurnya mengarah ke ROP atau retinopathy of prematurity. Baik, berarti para viewer Kanal Jamil ya, apabila kita menemukan atau ada keluarga kita yang bayinya prematur,
jauh lebih baik kita bawa ke dokter mata ya untuk melihat apakah ada masalah di retinanya. Begitu ya, Dok ya? Iya, ya. Jadi screening ini dilakukan itu pada bayi-bayi ya. Biasanya kita sudah mulai melakukan screening lebih dini. Artinya pada usia sekitar 2-4 minggu daripada anaknya sudah harus dilakukan screening retinanya atau dilakukan pemeriksaan fundusnya istilahnya. 2-4 minggu setelah lahir berarti? Ya, setelah lahir harus diperiksa sebaiknya untuk menilai bagaimana pertumbuhan pembuluh darah retinanya. Ya. Nah, kalau seandainya dia punya faktor risiko juga. Artinya kalau dia ada faktor risiko, jadi faktor risiko utama sekali adalah untuk terjadinya retinopati of prematurity yang hebat, yang berat tadi, yang misalnya sampai terjadi ablasio retina tadi atau lepas retina itu, pertama adalah makin kecil usia kehamilannya, disebut dengan gestational age ya, makin kecil. Biasa dikatakan kalau di Indonesia kita patokan di bawah 34 minggu gestasional atau usia kehamilan di bawah 34 minggu. Ya, itu kemungkinan untuk terjadinya ROP itu lebih besar ya. Yang stadium lanjutnya ini yang stadium beratnya. Dia ada beberapa stadium ya. Kemudian kedua, berat badan lahirnya kurang dari 1.500. Ya. Kalau di luar negeri memang mereka menganggap yang sudah mungkin terjadi ROP itu gestational age-nya atau usia kehamilan di bawah 31 minggu. Tetapi kita lebih tinggi membatasinya karena kalau beda dengan negara-negara maju, mereka perawatan bayi postnatalnya lebih baik sehingga kemungkinan terjadi ROP lebih kurang gitu ya. Nah, oleh sebab itu salah satu faktor risikonya yang paling berat. Berarti intinya kuncinya setiap bayi-bayi yang prematur segera cek. Ya Bu ya, jangan hanya masalah-masalah, katakanlah masalah-masalah organ-organnya saja yang vital, tapi mata juga sangat penting di sini Bu ya. Nah, kemudian kira-kira ada nggak faktor-faktor yang mendukungnya terjadi seperti ini dari faktor ibu yang di saat dia sedang hamil? Saat sedang hamil, yaitu ya sebaiknya tentu yang paling bagus sekali tentu mencegah jangan terjadi prematur ya, artinya ibunya jangan melahirkan prematur. Nah, untuk kontrol kehamilannya gitu ya, kontrol kehamilan juga harus rutin gitu ya. Nah, itu kemudian juga pada bayi sendiri itu biasanya faktor lebih beratnya adalah kalau dia mendapat pemberian selama waktu baru lahir dapat oksigen ya, oksigen lebih dari 7 hari. Jadi biasanya dokter oksigen lebih dari 7 hari. Di waktu sehingga biasa dokter anak juga sudah selalu berusaha memberikan oksigen seoptimal mungkin, tapi tidak terlalu lama ya. Kemudian juga dikatakan juga segala penyakit-penyakit pada anak yang menyebabkan dia gangguan vaskularisasi, misalnya apnu, bayi-bayi yang apnu, yang susah bernafas, bayi-bayi yang gangguan pada parunya, bayi-bayi yang kelainan jantung, bayi-bayi yang perlu transfusi, yang pernah melakukan transfusi darah, itu bisa terjadi proses ROP tadi. Ya, pada dasarnya kalau ada terjadi iskemi pada retinanya. Jadi, berarti artinya bayi-bayi yang di saat dia baru lahir dan dia prematur, kemudian juga dalam penanganan intensif, ya sedang pakai oksigen dan tindakan lainnya itu menjadi prioritas bagi kita untuk dilakukan screening ya Bu ya ke dokter mata. Ya, jadi tentu semakin screening semakin cepat itu semakin baik. Tapi kalau semakin terlambat nanti retina tadi bisa terkelupas, kita terangkat ablasio gitu Bu ya. Jadi sehingga susah kita lagi melengketkannya Bu ya. Jadi semakin cepat semakin baik. Kira-kira ada tips Bu untuk para ibu-ibu muda yang artinya punya bayi-bayi prematur yang perlu disampaikan kepada para viewer Kanal Jamil? Iya, jadi kalau ibu-ibu yang punya bayi prematur ya, tentu seharusnya dia melakukan pemeriksaan rutin ya ke Rumah Sakit M. Jamil ya. Paling lama setelah usia 4 atau 6 minggu anaknya itu paling lama itu. Tapi biasanya dari 4 sampai 6 minggu. Ya, 4-6 minggu kalau dia bukan melahirkan di rumah sakit ya. Tapi kalau dia melahirkan di Rumah Sakit M. Jamil, biasanya dokter anaknya, neonatologinya itu telah mengkonsulkan sebelum dia pulang ya ke bagian mata. Nah, kalau dia memang tidak di sini melahirkan, itu sebaiknya usia-usia kehamilan 2 sampai 4 minggu udah datang pertama kali ke bagian mata ya, bagian mata anak. Untuk dilakukan pemeriksaan screening
retina tadi. Baik, berarti pada ibu-ibu hamil saat ini kan ada yang memang tidak pernah kontrol. Nah, ini terjadi memang di daerah masih ada yang tidak mau kontrol. Nah, ini juga suatu punya potensi untuk terjadinya bayi prematur. Kemudian juga apabila nanti terjadi pun bayi prematur, kita harus cepat melakukan screening. Ya. Kalau di rumah sakit Jamil, insya Allah kita terpadu ya Bu ya. Biasanya kalau sudah melahirkan ada prematur, kita juga langsung tim dokter yang akan langsung menanganinya, tidak hanya dokter kandungan saja, dokter anak juga ada, dokter mata juga seperti itu. Baik, para viewer Kanal Jamil, kita nanti akan bertemu lagi dengan penyakit-penyakit lain pada anak yang cukup banyak. Pada hari ini kita cukupkan, ya. Nanti ada lagi penyakit-penyakit apa pada anak lagi Bu? Pada anak itu sering tuh matanya pupil matanya putih. Hati-hati itu pupil mata putih, biasanya itu disebabkan oleh katarak kongenital. Berarti katarak bisa sejak lahir juga. Sejak lahir ya, katarak kongenital. Kemudian bisa pupil warna putih itu pada pasien-pasien keganasan pada mata, retinoblastoma ya. Dan ROP ini sendiri, retinopathy of prematurity ini sendiri, kalau sudah terjadi ablasio itu pupilnya juga menjadi warna putih. Ya. Nah, jadi tapi itu udah terlambat itu ya kalau untuk ROP tadi ya, sebaiknya tentu kita screening di awal. Baik, berarti banyak nih penyakit pada dokter mata pada mata anak. Nah, nanti kita tunggu serial berikutnya. Jadi jangan pernah tinggalkan kanal ini karena banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan. Terima kasih untuk sementara Ibu Dokter ya, selamat bertugas, salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah edukasi pada para viewer kita. Atau ada mungkin yang disampaikan kepada fans kita, silakan. Ya, terima kasih Pak Dian. Jadi setiap bayi prematur itu sebaiknya kita harus screening matanya, yaitu kadang-kadang banyak pertanyaan sampai kapan Bu kita screening. Nah, jadi biasanya kita screening itu sampai usia-usia PMA-nya 42 sampai 45 minggu. Nah, itu kita rutin screeningnya. Kalau tidak ada apa-apa, kita kontrol sekali 2 minggu. Tetapi kalau udah ada sesuatu yang mencurigakan, ya karena dia ada stadium awal, itu kita biasanya lebih cepat lagi di screening ya. Kemudian setelah itu bayi prematur itu setelah 45 minggu tadi kita juga harus screening biasa setiap 3 bulan, setiap 6 bulan sampai usia sekitar 3-4 tahun. Kenapa? Karena pada bayi prematur sering terjadi kelainan refraksi disebut dengan miopia. Biasa terjadi adalah miopia tinggi. Nah, jadi kita untuk mencari apakah anaknya menjadi miopia atau tidak itu dengan lakukan screening. Baik, terima kasih. Jadi banyak lagi nih para viewer yang mau kita dengarkan. Jangan terlupa satu episode pun ya, dan ini ada di website kita. Demikian para viewer ya, para fans Kanal Jamil, pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.